Rizky mengangkat koper kecilnya dengan penuh semangat saat ia melangkah memasuki gerbang rumah kos yang baru. Suasana di sekitar sangat berbeda dari rumahnya di kota asal. Di sini, di pinggiran kota yang tenang, ia merasakan angin sejuk yang berhembus lembut, membawa aroma segar dari taman yang terawat rapi. Dinding-dinding rumah kos itu dihiasi dengan lukisan-lukisan indah, menciptakan suasana yang hangat dan mengundang. Saat ia melangkah masuk, Rizky disambut oleh Ibu Maya, pemilik kos yang cantik dan menawan. Ibu Maya berusia sekitar 35 tahun, dengan rambut panjang yang tergerai dan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya. Ia mengenakan pakaian sederhana namun elegan, mencerminkan kepribadiannya yang ramah dan penuh perhatian. Iya, selamat datang, Rizky. Senang sekali akhirnya kamu bisa bergabung di sini, ucap Ibu Maya dengan senyuman hangat yang membuat Rizky merasa lebih nyaman. Rizky merasa sedikit canggung, tetapi senyuman Ibu Maya membuatnya merasa seolah-olah ia sudah lama mengenalnya. Terima kasih, Bu. Saya senang bisa tinggal di sini, jawab Rizky, berusaha menampilkan senyum terbaiknya. Ia merasa gugup, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Ibu Maya yang membuatnya merasa diterima. Ibu Maya menunjukkan sekeliling rumah kos. Ini adalah ruang tamu, tempat kita bisa berkumpul. Di sebelah sana ada dapur bersama, dan di belakang ada taman yang aku rawat sendiri. Jelasnya sambil menunjuk ke arah berbagai ruangan. Rizky mengangguk, terpesona oleh keindahan rumah kos yang terasa hangat dan bersahabat. Setelah menunjukkan kamar dan fasilitas, Ibu Maya mengajak Rizky untuk melihat taman. Ini adalah tempat favoritku. Aku suka merawat tanaman-tanaman ini, katanya sambil menunjuk ke berbagai jenis bunga yang bermekaran. Rizky terpesona oleh keindahan taman yang dipenuhi dengan warna-warni bunga dan tanaman hijau yang subur. Wow, indah sekali, Bu. Bagaimana bisa kamu merawat semuanya dengan baik? Tanya Rizky, terkesan dengan dedikasi Ibu Maya terhadap taman. Ibu Maya tersenyum bangga. Aku percaya bahwa tanaman ini butuh perhatian dan cinta untuk tumbuh. Mereka seperti kita, butuh kasih sayang untuk berkembang, jawabnya dengan nada lembut. Rizky merasa terinspirasi oleh cara Ibu Maya berbicara tentang tanaman-tanamannya. Ia melihat betapa Ibu Maya mencintai apa yang dilakukannya. Setelah beberapa saat berbincang, Rizky merasa lebih nyaman. Mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Rizky menceritakan tentang keluarganya, tentang bagaimana ia memutuskan untuk pindah ke kota ini untuk melanjutkan pendidikan. Ibu Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Rizky merasa dihargai. Jadi, kamu suka seni? Tanya Ibu Maya saat Rizky menyebutkan bahwa ia mengambil jurusan desain grafis. Rizky mengangguk, merasa senang bisa berbagi minatnya. Aku suka menggambar dan melukis. Terkadang, aku juga membuat desain untuk acara-acara di kampus. Ibu Maya tersenyum. Itu luar biasa. Seni adalah cara yang indah untuk mengekspresikan diri. Aku juga suka melukis, meskipun tidak sebaik kamu, katanya sambil tertawa kecil. Rizky merasa ada koneksi yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan pemilik kos dan penyewa. Hari-hari berlalu, dan Rizky semakin sering membantu Ibu Maya di taman. Setiap sore, setelah kuliah, ia akan melihat Ibu Maya merawat tanaman-tanaman itu. Rizky merasa terpesona oleh cara Ibu Maya berbicara dengan penuh cinta kepada tanaman-tanaman yang ia rawat. Ia mulai menawarkan bantuan, dan Ibu Maya dengan senang hati menerimanya. Suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, Rizky melihat Ibu Maya dengan cahaya matahari yang menyinari wajahnya. Ibu Maya, bagaimana bisa kamu begitu bahagia merawat tanaman? Tanyanya penasaran. Ibu Maya tersenyum. Tanaman ini seperti kehidupan. Mereka butuh perhatian dan cinta untuk tumbuh. Begitu juga dengan kita, kan? Rizky terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ibu Maya. Ia merasa ada kedalaman dalam setiap percakapan mereka. Momen-momen kecil seperti ini membuat Rizky semakin terikat dengan Ibu Maya. Ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar persahabatan. Setiap kali mereka berbincang, Rizky merasa ada sesuatu yang istimewa, sebuah ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Namun, ia juga merasa bingung dan takut untuk mengungkapkan perasaannya. Suatu malam, saat Rizky sedang duduk di ruang tamu, ia melihat Ibu Maya sedang membaca buku. Ia terpesona oleh cara Ibu Maya tenggelam dalam cerita. Wajahnya terlihat tenang dan damai. Rizky merasa ingin mendekat,
Tetapi ia ragu. Ia tidak ingin mengganggu momen itu. Ibu Maya, apa yang sedang kamu baca? Tanya Rizky akhirnya, berusaha memecah keheningan. Ibu Maya menatapnya dengan senyuman. Oh, ini novel tentang perjalanan hidup seorang seniman. Sangat menginspirasi, jawabnya. Rizky merasa tertarik dan duduk di sebelahnya. Mereka mulai berdiskusi tentang buku itu, dan Rizky merasa senang bisa berbagi pandangan dengan Ibu Maya. Malam itu, Rizky merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan antara penyewa dan pemilik kos. Ia merasakan ketertarikan yang tumbuh, tetapi juga ketakutan akan perasaan itu. Ia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik. Hari-hari berikutnya, Rizky berusaha untuk menjaga perasaannya. Ia menikmati setiap momen yang dihabiskan bersama Ibu Maya, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bingung. Ibu Maya, di sisi lain, merasakan ketertarikan yang sama, tetapi berusaha untuk menjaga jarak demi kebaikan Rizky. Suatu sore, saat mereka sedang berkebun, Rizky melihat Ibu Maya dengan penuh perhatian. Ibu, aku ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu. Apa yang membuatmu memilih untuk menjadi pemilik kos? Tanyanya. Ibu Maya terdiam sejenak, seolah merenungkan jawabannya. Aku ingin menciptakan tempat yang nyaman bagi orang-orang yang ingin belajar dan tumbuh. Setelah kehilangan suamiku, aku merasa perlu untuk memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain. Jawabnya dengan suara lembut. Rizky merasakan kedalaman emosi dalam kata-kata Ibu Maya, dan ia semakin menghargai sosoknya. Malam itu, saat Rizky berbaring di tempat tidurnya, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terikat dengan Ibu Maya, tetapi juga bingung dengan perasaannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, tetapi ia tidak ingin melangkah terlalu jauh. Dengan pikiran yang penuh, Rizky tertidur, berharap bahwa hari-hari berikutnya akan memberikan kejelasan tentang perasaannya terhadap Ibu Maya. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di dalam hatinya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Rizky semakin merasa betah di rumah kos yang dikelola oleh Ibu Maya. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, siap menghadapi kuliah dan menghabiskan waktu di taman bersama Ibu Maya. Suasana di rumah kos itu terasa hangat dan akrab, seolah-olah mereka sudah menjadi keluarga. Setiap sore, setelah kuliah, Rizky akan langsung menuju taman. Ibu Maya sudah menunggu dengan senyuman, siap untuk berbagi cerita dan merawat tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Rizky merasa terpesona oleh cara Ibu Maya berbicara dengan penuh cinta kepada tanaman-tanaman itu, seolah-olah mereka adalah teman dekatnya. Suatu sore, saat mereka sedang menyiram tanaman, Rizky melihat Ibu Maya dengan cahaya matahari yang menyinari wajahnya. Ibu Maya, bagaimana bisa kamu begitu bahagia merawat tanaman? Tanyanya penasaran. Ibu Maya tersenyum, tanaman ini seperti kehidupan. Mereka butuh perhatian dan cinta untuk tumbuh. Begitu juga dengan kita, kan? Rizky terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Ibu Maya. Ia merasa ada kedalaman dalam setiap percakapan mereka. Momen-momen kecil seperti ini membuat Rizky semakin terikat dengan Ibu Maya. Ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar persahabatan. Setiap kali mereka berbincang, Rizky merasa ada sesuatu yang istimewa, sebuah ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Namun, ia juga merasa bingung dan takut untuk mengungkapkan perasaannya. Suatu malam, saat Rizky sedang duduk di ruang tamu, ia melihat Ibu Maya sedang membaca buku. Ia terpesona oleh cara Ibu Maya tenggelam dalam cerita. Wajahnya terlihat tenang dan damai. Rizky merasa ingin mendekat, tetapi ia ragu. Ia tidak ingin mengganggu momen itu. Ibu Maya, apa yang sedang kamu baca? Tanya Rizky akhirnya, berusaha memecah keheningan. Ibu Maya menatapnya dengan senyuman. Oh, ini novel tentang perjalanan hidup seorang seniman. Sangat menginspirasi, jawabnya. Rizky merasa tertarik dan duduk di sebelahnya. Mereka mulai berdiskusi tentang buku itu, dan Rizky merasa senang bisa berbagi pandangan dengan Ibu Maya. Malam itu, Rizky merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan antara penyewa dan pemilik kos. Ia merasakan ketertarikan yang tumbuh, tetapi juga ketakutan akan perasaan itu. Ia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik. Hari-hari berikutnya, Rizky berusaha untuk menjaga perasaannya. Ia menikmati setiap momen yang dihabiskan bersama Ibu Maya, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bingung.
Ibu Maya, di sisi lain, merasakan ketertarikan yang sama, tetapi berusaha untuk menjaga jarak demi kebaikan Rizky. Suatu sore, saat mereka sedang berkebun, Rizky melihat Ibu Maya dengan penuh perhatian. "Ibu, aku ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu. Apa yang membuatmu memilih untuk menjadi pemilik kos?" tanyanya. Ibu Maya terdiam sejenak, seolah merenungkan jawabannya. "Aku ingin menciptakan tempat yang nyaman bagi orang-orang yang ingin belajar dan tumbuh. Setelah kehilangan suamiku, aku merasa perlu untuk memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain," jawabnya dengan suara lembut. Rizky merasakan kedalaman emosi dalam kata-kata Ibu Maya, dan ia semakin menghargai sosoknya. Malam itu, saat Rizky berbaring di tempat tidurnya, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terikat dengan Ibu Maya, tetapi juga bingung dengan perasaannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, tetapi ia tidak ingin melangkah terlalu jauh. Hari-hari berikutnya, Rizky semakin sering membantu Ibu Maya di taman. Mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan ikatan yang semakin dalam. Rizky merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Ibu Maya, sementara Ibu Maya menikmati semangat muda Rizky. Suatu sore, saat mereka sedang merawat tanaman, Rizky melihat Ibu Maya dengan penuh perhatian. "Ibu, bagaimana cara kamu menjaga agar semua tanaman ini tetap sehat?" tanyanya. Ibu Maya tersenyum. "Aku selalu percaya bahwa setiap tanaman memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita harus mendengarkan mereka, memperhatikan tanda-tanda yang mereka berikan. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita," jawabnya. Rizky merasa terinspirasi oleh cara Ibu Maya melihat dunia. Momen-momen kecil seperti ini membuat Rizky semakin terikat dengan Ibu Maya. Ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar persahabatan. Setiap kali mereka berbincang, Rizky merasa ada sesuatu yang istimewa, sebuah ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Namun, ia juga merasa bingung dan takut untuk mengungkapkan perasaannya. Suatu malam, saat Rizky sedang duduk di ruang tamu, ia melihat Ibu Maya sedang menyiapkan makanan. Aroma masakan yang menggugah selera memenuhi ruangan. Rizky merasa lapar dan mendekat. "Ibu, apa yang sedang kamu masak?" tanyanya. Ibu Maya tersenyum. "Aku sedang membuat sup sayuran. Mau ikut membantu?" Rizky mengangguk dengan antusias. Mereka memasak bersama, tertawa dan berbagi cerita. Rizky merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Ibu Maya, dan ia menyadari betapa berartinya momen-momen ini baginya. Setelah makan malam, mereka duduk di teras, menikmati suasana malam yang tenang. Bintang-bintang bersinar di langit, menciptakan suasana yang romantis. Rizky merasa hatinya berdebar-debar saat ia melihat Ibu Maya tersenyum. "Ibu, terima kasih sudah menjadi teman yang baik. Aku merasa sangat beruntung bisa tinggal di sini," ucapnya tulus. Ibu Maya menatapnya dengan lembut. "Aku juga merasa senang bisa mengenalmu, Rizky. Kamu adalah sosok yang istimewa," jawabnya. Rizky merasakan ketegangan di antara mereka, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Rizky merasa semakin terikat dengan Ibu Maya, tetapi ia juga merasa bingung dengan perasaannya. Ia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik, tetapi ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di dalam hatinya. Suatu sore, saat mereka sedang berkebun, Rizky melihat Ibu Maya dengan penuh perhatian. "Ibu, aku ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu. Apa yang membuatmu memilih untuk menjadi pemilik kos?" tanyanya. Ibu Maya terdiam sejenak, seolah merenungkan jawabannya. "Aku ingin menciptakan tempat yang nyaman bagi orang-orang yang ingin belajar dan tumbuh. Setelah kehilangan suamiku, aku merasa perlu untuk memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain," jawabnya dengan suara lembut. Rizky merasakan kedalaman emosi dalam kata-kata Ibu Maya, dan ia semakin menghargai sosoknya. Malam itu, saat Rizky berbaring di tempat tidurnya, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terikat dengan Ibu Maya, tetapi juga bingung dengan perasaannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, tetapi ia tidak ingin melangkah terlalu jauh. Hari-hari berikutnya, Rizky berusaha untuk menjaga perasaannya. Ia menikmati setiap momen yang dihabiskan bersama Ibu Maya, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bingung. Ibu Maya, di sisi lain, merasakan ketertarikan yang sama,
tetapi berusaha untuk menjaga jarak demi kebaikan Rizky. Suatu malam, saat Rizky sedang duduk di ruang tamu, ia melihat Ibu Maya sedang menyiapkan makanan. Aroma masakan yang menggugah selera memenuhi ruangan. Rizky merasa lapar dan mendekat. "Ibu, apa yang sedang kamu masak?" tanyanya. Ibu Maya tersenyum. "Aku sedang membuat sup sayuran. Mau ikut membantu?" Rizky mengangguk dengan antusias. Mereka memasak bersama, tertawa dan berbagi cerita. Rizky merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Ibu Maya, dan ia menyadari betapa berartinya momen-momen ini baginya. Setelah makan malam, mereka duduk di teras, menikmati suasana malam yang tenang. Bintang-bintang bersinar di langit, menciptakan suasana yang romantis. Rizky merasa hatinya berdebar-debar saat ia melihat Ibu Maya tersenyum. "Ibu, terima kasih sudah menjadi teman yang baik. Aku merasa sangat beruntung bisa tinggal di sini," ucapnya tulus. Ibu Maya menatapnya dengan lembut. "Aku juga merasa senang bisa mengenalmu, Rizky. Kamu adalah sosok yang istimewa," jawabnya. Rizky merasakan ketegangan di antara mereka, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Rizky merasa semakin terikat dengan Ibu Maya, tetapi ia juga merasa bingung dengan perasaannya. Ia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik, tetapi ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di dalam hatinya. Suatu sore, saat mereka sedang berkebun, Rizky melihat Ibu Maya dengan penuh perhatian. "Ibu, aku ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu. Apa yang membuatmu memilih untuk menjadi pemilik kos?" tanyanya. Ibu Maya terdiam sejenak, seolah merenungkan jawabannya. "Aku ingin menciptakan tempat yang nyaman bagi orang-orang yang ingin belajar dan tumbuh. Setelah kehilangan suamiku, aku merasa perlu untuk memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain," jawabnya dengan suara lembut. Rizky merasakan kedalaman emosi dalam kata-kata Ibu Maya, dan ia semakin menghargai sosoknya. Malam itu, saat Rizky berbaring di tempat tidurnya, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terikat dengan Ibu Maya, tetapi juga bingung dengan perasaannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, tetapi ia tidak ingin melangkah terlalu jauh. Malam itu, hujan turun deras di luar, menciptakan suasana tenang di dalam rumah kos. Rizky duduk di ruang tamu, mendengarkan suara hujan yang menenangkan. Ia merasa sedikit gelisah. Pikirannya melayang pada Ibu Maya. Sejak beberapa waktu terakhir, perasaannya terhadap Ibu Maya semakin kuat, dan ia tahu bahwa ia harus berbicara tentang hal ini. Ibu Maya muncul dari dapur, membawa 2 cangkir teh hangat. "Rizky, ini untukmu. Cuaca seperti ini memang paling enak ditemani teh hangat," katanya sambil tersenyum. Rizky menerima cangkir itu, merasakan kehangatan yang menyebar ke telapak tangannya. "Terima kasih, Ibu. Hujan memang membuat suasana jadi lebih nyaman," jawab Rizky, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Mereka duduk di teras yang terlindung dari hujan, menikmati suasana malam yang tenang. Suara hujan yang jatuh di atap menciptakan irama yang menenangkan, tetapi di dalam hati Rizky, ada ketegangan yang tak terucapkan. Setelah beberapa saat hening, Rizky memutuskan untuk memecah keheningan. "Ibu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," katanya, suaranya sedikit bergetar. Ibu Maya menatapnya dengan penuh perhatian, seolah tahu bahwa sesuatu yang penting akan diungkapkan. "Apa itu, Rizky?" tanyanya lembut, mendorongnya untuk melanjutkan. Rizky menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku merasa kita memiliki kedekatan yang istimewa. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara penyewa dan pemilik kos," ungkap Rizky, matanya tidak lepas dari tatapan Ibu Maya. Ibu Maya terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Rizky. "Aku juga merasakannya, Rizky. Tetapi kita harus berhati-hati. Ada batasan yang harus kita hormati," jawabnya, suaranya lembut tetapi tegas. Rizky merasakan campuran antara harapan dan ketakutan. Ia tahu bahwa Ibu Maya benar, tetapi hatinya berdebar-debar. "Kenapa kita tidak bisa menjalin hubungan yang lebih dekat? Aku merasa nyaman bersamamu, Ibu. Kamu adalah orang yang menginspirasiku," Rizky melanjutkan, suaranya semakin berani. Ibu Maya menatapnya, dan Rizky bisa melihat keraguan di matanya. "Rizky,
Aku sudah melalui banyak hal dalam hidupku. Setelah kehilangan suamiku, aku berusaha untuk tidak terjebak dalam hubungan yang rumit. Aku ingin kamu fokus pada pendidikanmu dan masa depanmu. Jelas Ibu Maya, suaranya penuh pengertian. Rizky merasa hatinya berat, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Namun, Ibu, aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa hidupku lebih berarti. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, Rizky berkata, matanya penuh harapan. Ibu Maya terdiam, dan Rizky bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Setelah beberapa saat, Ibu Maya menghela napas. Rizky, aku menghargai perasaanmu. Kamu adalah sosok yang luar biasa, dan aku senang bisa mengenalmu. Tetapi kita harus menjaga hubungan ini dengan baik. Kita bisa menjadi teman yang saling mendukung tanpa harus melanggar batasan. Katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Rizky merasa campur aduk. Ia ingin sekali mendekat, tetapi ia juga menghormati keputusan Ibu Maya. Aku mengerti, Ibu. Aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin jujur tentang perasaanku. Jawabnya, suaranya penuh pengertian. Malam itu, mereka berbincang lebih banyak tentang kehidupan, impian, dan harapan masing-masing. Rizky merasa lega bisa mengungkapkan perasaannya, meskipun hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Ibu Maya tetap menjadi sosok yang menginspirasi baginya, dan ia bertekad untuk menghormati batasan yang ada. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada ketegangan yang tersisa, Rizky dan Ibu Maya tetap menjaga hubungan mereka. Mereka terus berbagi momen-momen kecil di taman, tertawa, dan saling mendukung. Rizky merasa semakin terikat dengan Ibu Maya, tetapi ia juga belajar untuk menghargai hubungan mereka sebagai teman. Suatu sore, saat mereka sedang merawat tanaman, Rizky melihat Ibu Maya dengan penuh perhatian. Ibu, aku ingin tahu lebih banyak tentang hobi dan minatmu. Apa yang kamu lakukan di waktu luang? Tanyanya. Ibu Maya tersenyum. Aku suka melukis dan berkebun. Melukis adalah cara aku mengekspresikan perasaanku. Setiap goresan kuas adalah bagian dari diriku. Jawabnya. Rizky merasa terinspirasi oleh semangat Ibu Maya. Kalau begitu, aku ingin melihat lukisan-lukisanmu. Mungkin aku bisa belajar darimu. Rizky berkata, matanya berbinar. Ibu Maya tertawa kecil. Tentu, aku akan menunjukkan beberapa lukisanku. Tapi ingat, aku bukan seniman profesional. Ujarnya dengan nada bercanda. Mereka melanjutkan percakapan, dan Rizky merasa semakin dekat dengan Ibu Maya. Ia menyadari bahwa meskipun ada batasan, mereka masih bisa saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Setiap momen yang dihabiskan bersama Ibu Maya menjadi berharga baginya. Suatu malam, saat Rizky sedang belajar di kamarnya, ia mendengar suara ketukan di pintu. Ia membuka pintu dan melihat Ibu Maya berdiri di sana, membawa sebuah bingkai lukisan. Rizky, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, katanya dengan senyuman. Rizky merasa penasaran dan mengundang Ibu Maya masuk. Ibu Maya meletakkan bingkai lukisan di meja. Ini adalah lukisan yang aku buat beberapa waktu lalu. Aku terinspirasi oleh taman kita, jelasnya. Rizky terpesona melihat lukisan itu. Warna-warna cerah dan detail yang indah menciptakan suasana yang hidup. Ini luar biasa. Ibu, kamu sangat berbakat. Puji Rizky, matanya berbinar. Ibu Maya tersenyum bangga. Terima kasih, Rizky. Aku senang kamu menyukainya. Jawabnya. Malam itu, mereka berbincang lebih banyak tentang seni dan kehidupan. Rizky merasa senang bisa berbagi minat dengan Ibu Maya, dan ia menyadari bahwa hubungan mereka semakin kuat. Meskipun ada batasan, mereka menemukan cara untuk saling mendukung dan menginspirasi. Hari-hari berlalu, dan Rizky semakin merasa nyaman dengan Ibu Maya. Ia belajar untuk menghargai hubungan mereka sebagai teman, meskipun perasaannya tetap ada. Ibu Maya menjadi sosok yang penting dalam hidupnya, dan ia bertekad untuk terus mendukungnya. Suatu sore, saat mereka sedang berkebun, Rizky melihat Ibu Maya dengan penuh perhatian. Ibu, terima kasih sudah menjadi teman yang baik. Aku merasa sangat beruntung bisa tinggal di sini. Ucapnya tulus. Ibu Maya menatapnya dengan lembut. Aku juga merasa senang bisa mengenalmu. Rizky, kamu adalah sosok yang istimewa. Jawabnya. Rizky merasakan ketegangan di antara mereka,
Tetapi ia tahu bahwa mereka telah menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tetap sehat. Malam itu, saat Rizky berbaring di tempat tidurnya, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terikat dengan Ibu Maya, tetapi ia juga belajar untuk menghargai batasan yang ada. Ia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan ia bertekad untuk terus mendukung Ibu Maya dalam setiap langkahnya. Dengan perasaan yang campur aduk, Rizky tertidur, berharap bahwa hari-hari berikutnya akan membawa lebih banyak momen berharga bersama Ibu Maya. Ia tahu bahwa meskipun ada batasan, mereka akan selalu memiliki ikatan yang kuat, saling menginspirasi dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup mereka.